Pernahkah kamu merasakan bagaimana rasanya dikhianati? Kepercayaan yang sudah kita bangun dengan susah payah runtuh dalam sekejap. Hati yang tadinya penuh cinta tiba-tiba dilukai tanpa ampun, dan dunia seolah kehilangan warnanya karena satu pengkhianatan. Namun di balik rasa sakit itu, ada pelajaran yang sangat berharga. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari luka yang begitu dalam. Pengkhianatan bisa jadi guru paling kejam, tapi juga paling jujur. Ia mengajarkan kita hal-hal penting yang tidak akan pernah kita pelajari dari kenyamanan. Itulah mengapa kali ini aku akan membahasnya. 10 kebijaksanaan hidup yang bisa lahir dari pengkhianatan. Sebuah perjalanan batin untuk melihat luka dari sisi yang berbeda dan menemukan cahaya di balik kegelapan yang pernah menghampiri kita. Mari kita mulai. 1. Tidak semua perpisahan adalah kehilangan. Perpisahan seringkali dianggap sebagai akhir yang menyakitkan, seakan-akan semua yang telah kita bangun runtuh begitu saja. Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, tidak semua perpisahan berarti kehilangan. Kadang justru perpisahan adalah bentuk perlindungan semesta agar kita tidak terus tersesat. Ketika seseorang mengkhianati kita, hati terasa hancur. Kita merasa dikhianati, ditinggalkan, bahkan dianggap tidak layak dipertahankan. Padahal sesungguhnya, itu bisa menjadi pintu menuju pembebasan. Pembebasan dari hubungan yang diam-diam menyiksa. Tapi kita enggan akui, ada kalanya kita bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena takut sendirian. Kita menutup mata pada tanda-tanda buruk demi mempertahankan rasa memiliki. Dan pengkhianatan menjadi pukulan terakhir yang memaksa kita sadar bahwa perpisahan itu memang seharusnya terjadi. Kehilangan seseorang yang tega mengkhianati bukanlah kerugian. Itu justru pemurnian, karena kita tidak lagi memberi energi pada yang salah arah. Bayangkan jika pengkhianatan itu tidak pernah terjadi. Mungkin kita masih terjebak, masih bertahan dalam hubungan yang semu, tanpa sadar kita sedang meracuni diri sendiri. Banyak orang baru menyadari setelah waktu berlalu, bahwa kepergian yang dulu disesali, ternyata membawa ketenangan baru. Bahwa perpisahan yang dulu disangka tragedi, justru awal dari kebangkitan. Karena ruang yang kosong akhirnya memberi kesempatan untuk tumbuh. Tidak semua orang yang pergi itu kehilangan. Ada yang pergi justru karena memang tidak pantas untuk tinggal. Ada yang meninggalkan kita, bukan karena kita buruk, melainkan karena mereka tidak mampu menghargai. Dan dalam hal itu, kepergian mereka adalah hadiah, bukan kutukan. Bayangkan sebuah rumah yang rapuh, atapnya bocor, temboknya retak, fondasinya keropos. Kita tetap tinggal di dalamnya karena takut kehilangan tempat berteduh. Lalu suatu hari rumah itu runtuh, dan kita terpaksa keluar. Awalnya terasa kacau, kita marah, kita menolak kenyataan. Namun di luar sana, kita menemukan ruang untuk membangun rumah baru, lebih kokoh, lebih indah, dan lebih sesuai untuk kita tinggali. Itulah gambaran nyata dari perpisahan yang lahir dari pengkhianatan. Kadang kita perlu disakiti untuk berhenti menyangkal. Kadang kita perlu dihancurkan untuk bisa membangun ulang dengan lebih sehat. Dan pengkhianatan sering menjadi pemicu bagi perpisahan yang menyelamatkan. Ia mungkin menyakitkan, tapi ia membawa kita keluar dari jalan buntu. Perpisahan bukan selalu tentang kehilangan seseorang. Kadang, itu tentang menemukan kembali diri sendiri, tentang belajar mencintai diri yang selama ini diabaikan, tentang memberi ruang untuk orang-orang baru yang lebih tulus masuk. Jangan biarkan luka membuatmu berpikir kamu selalu dirugikan. Ada hal-hal yang pergi karena memang tidak lagi layak dipertahankan. Ada orang yang meninggalkan karena perannya dalam hidupmu sudah selesai. Dan semakin cepat kamu menerima itu, semakin cepat hatimu damai. Setiap perpisahan membawa pesan. Ada yang mengajarkan kesabaran, ada yang mengajarkan keikhlasan, ada juga yang membuka jalan bagi perjalanan baru yang lebih bermakna. Dan hanya dengan menerima, kita bisa memahami kebijaksanaan di baliknya. Karena sejatinya, tidak semua yang hilang benar-benar hilang. Kadang yang hilang hanya ilusi tentang cinta palsu. Kadang yang pergi hanya mereka yang memang tidak layak untuk tinggal. Dan itu bukan kehilangan, itu penyelamatan. Renungan untukmu di poin 1 ini.
Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi jika kita mau belajar darinya, kita akan sadar bahwa itu bukan akhir. Itu hanyalah cara semesta memberi kita arah baru. Arah yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih sesuai untuk jiwa kita. Jangan terjebak pada rasa kehilangan, karena yang sejatinya hilang hanyalah orang yang tidak pernah sungguh-sungguh mencintaimu, sedangkan yang tetap ada adalah kekuatanmu, pengalamanmu, dan cintamu pada diri sendiri. Dan itulah bekal paling berharga untuk melangkah ke depan. Ingatlah, tidak semua perpisahan adalah kehilangan. Ada perpisahan yang justru penyelamatan. Ada perpisahan yang membawamu pada kehidupan yang lebih tenang. Dan ada perpisahan yang membuatmu akhirnya benar-benar pulang pada dirimu sendiri. 2. Ketulusan adalah cermin diri sendiri. Pengkhianatan sering membuat kita bertanya-tanya, apakah ketulusan yang kita berikan selama ini sia-sia? Apakah semua pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang hanya dibalas dengan kebohongan? Pertanyaan itu menusuk, membuat kita ragu pada arti tulus itu sendiri. Namun, ada satu kebijaksanaan penting yang lahir dari luka semacam ini. Ketulusan sejati tidak pernah bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ketulusan adalah cermin diri sendiri. Ia mencerminkan siapa kita, bukan siapa mereka. Ketika kita memilih untuk tetap tulus, itu bukan berarti kita lemah. Bukan berarti kita mudah dipermainkan. Ketulusan adalah kekuatan, karena kita memberi bukan untuk dihargai balik, melainkan karena itu bagian dari jati diri kita. Orang lain boleh mengkhianati, tapi itu tidak menghapus kebaikan yang sudah kita tanamkan. Ketulusan tidak pernah salah alamat. Mungkin orang yang menerimanya tidak menghargai, mungkin bahkan menginjak-injaknya. Namun pada akhirnya, ketulusan itu akan kembali menjadi kekuatan dalam diri kita. Karena setiap ketulusan yang diberikan, sebenarnya membentuk karakter dan kualitas hati kita sendiri. Kita sering keliru menempatkan nilai. Kita mengira ketulusan diukur dari balasan yang kita terima. Padahal ukuran ketulusan justru ada pada niat murni saat memberi. Apakah kita memberi untuk dikembalikan? Atau memberi karena memang itu yang terbaik kita bisa lakukan? Ketika dikhianati, banyak orang memilih untuk mengeraskan hati, menutup pintu, bahkan berjanji tidak akan pernah lagi memberi dengan tulus. Namun apa artinya hidup jika kita membiarkan luka mengubah kita jadi orang yang pahit? Bukankah itu sama saja membiarkan pengkhianat menang 2 kali? Menjadi tulus bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Ketulusan juga butuh disertai kebijaksanaan. Kita bisa tetap menjaga hati murni, tanpa harus menempatkan diri pada situasi yang berulang kali menyakiti. Artinya, ketulusan tetap menjadi milik kita, tapi bukan berarti kita buta terhadap batas. Ketulusan adalah cermin. Jika hati kita bersih, kita akan memantulkan kebaikan. Bahkan di tengah dunia yang keras, orang lain bisa melihat pantulan itu. Meski tidak semua menghargainya, namun mereka yang benar-benar tulus akan mengenali ketulusan kita. Dan disitulah hubungan sejati lahir. Pengkhianatan membuktikan sesuatu yang penting, bahwa tidak semua orang mampu menanggung ketulusan. Ada yang terlalu egois, ada yang terlalu rapuh, ada yang bahkan menganggap ketulusan sebagai kelemahan. Tetapi semua itu berbicara tentang mereka, bukan tentang kita. Ketulusan tidak pernah sia-sia, sebab ia tidak ditentukan oleh hasil luar. Ketulusan selalu kembali pada diri yang memberi. Setiap kali kita bertindak dengan hati murni, kita sedang memperkuat fondasi batin kita sendiri. Kita sedang mengukir nilai yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Pada akhirnya, ketulusan tidak pernah kalah. Orang boleh mengkhianati, meremehkan, bahkan meninggalkan. Namun ketulusan tetap hidup di dalam dirimu. Dia akan menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Dan itulah harta yang tidak bisa dirampas siapapun. Renungan untukmu di poin 2 ini. Ketulusan adalah anugerah terbesar yang kita miliki. Bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk dihitung balasannya, tetapi untuk mengingatkan siapa kita sebenarnya. Bahwa kita manusia yang masih mampu mencintai dengan murni. Jangan biarkan pengkhianatan membuatmu menutup hati. Ketulusan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membedakanmu dari mereka.
Mereka boleh mengecewakanmu, tapi itu hanya mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Sedangkan ketulusanmu mencerminkan jiwamu yang tulus. Jika ada yang tidak mampu menghargai ketulusanmu, itu bukan salahmu. Itu tanda bahwa mereka memang tidak siap menerima sesuatu yang murni. Dan pada akhirnya, mereka hanya kehilangan dirimu, bukan sebaliknya. Sebab yang tulus selalu lebih berharga dari 1000 kepalsuan. Ingatlah, ketulusan adalah cermin diri sendiri. Semakin kamu menjaganya, semakin jernih jiwamu. Dan semakin jernih jiwamu, semakin terang jalan yang akan kamu tempuh. Karena ketulusan sejati tidak pernah bisa dipadamkan oleh pengkhianatan. 3. Luka bisa jadi guru yang paling jujur. Tidak ada yang suka dengan rasa sakit. Tidak ada yang berharap disakiti, apalagi dikhianati. Namun, hidup selalu punya cara untuk memberi pelajaran. Dan seringkali, pelajaran yang paling jujur justru datang lewat luka. Ketika seseorang mengkhianatimu, hatimu seperti diremukkan, kepercayaanmu hancur, dunia terasa runtuh, dan dirimu dipenuhi tanya. Kamu bertanya mengapa hal ini harus menimpamu. Namun justru disitulah, luka menjadi guru yang paling jujur. Luka mengajarimu hal-hal yang tak pernah bisa kamu dapat dari kata-kata manis. Dia mengungkap siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya berpura-pura. Ia membuka mata bahwa tidak semua senyum berarti ketulusan. Dan tidak semua janji memang layak dipercaya. Di saat bahagia, semua orang terlihat baik. Di saat segalanya berjalan mulus, hampir tak ada yang memperlihatkan wajah aslinya. Tapi luka, dengan caranya yang keras, merobek semua topeng. Ia memperlihatkan wajah asli manusia yang ada di sekitarmu. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi ia mengajarkan kejujuran yang tak terbantahkan. Bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah tipuan. Bahwa kata-kata tanpa tindakan hanyalah ilusi. Dan bahwa orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan tega melukaimu. Kadang kita baru benar-benar mengenal diri sendiri saat terluka. Saat semua topangan runtuh, kita dipaksa berdiri dengan kaki sendiri. Disitulah kita sadar bahwa kita punya kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan yang tidak pernah muncul di tengah kenyamanan. Luka adalah guru yang jujur, karena ia tidak pernah berbohong. Ia tidak menutupi realitas dengan kata-kata indah. Ia tidak menyembunyikan kepalsuan di balik senyum. Ia menunjukkannya apa adanya, meski menyakitkan. Jika kita mau jujur, luka seringkali menyelamatkan. Ia membuat kita keluar dari hubungan yang salah. Ia memaksa kita berhenti berpegangan pada sesuatu yang rapuh. Ia mendorong kita menemukan jalan baru yang lebih sehat. Orang yang pernah terluka, jika mampu belajar darinya, akan lebih bijaksana. Ia tidak lagi mudah percaya pada janji kosong. Ia tidak lagi silau pada kata-kata indah tanpa bukti. Dan ia tahu, kepercayaan harus diberikan dengan hati-hati. Namun, jangan salah. Luka bukan sekadar tentang dikhianati orang lain. Luka juga adalah cermin yang memantulkan kelemahan diri sendiri. Ia bertanya, apakah selama ini kamu terlalu naif, terlalu pasrah, atau terlalu bergantung? Dengan cara itu, luka mengajarimu untuk tumbuh. Bukan untuk membenci, melainkan untuk memahami. Bukan untuk menutup hati, melainkan untuk memperkuatnya. Bukan untuk menjadi dingin, melainkan untuk menjadi lebih bijak. Setiap luka membawa pesan. Ada luka yang berkata, kamu layak lebih baik dari ini. Ada luka yang berkata, jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan ada luka yang berkata, cintai dirimu lebih dalam lagi. Memang, prosesnya tidak mudah. Luka tidak sembuh dalam semalam. Ia membutuhkan waktu, air mata, dan keberanian untuk berdamai. Namun seiring berjalannya waktu, luka itu akan menjadi pelajaran yang berharga. Kamu mungkin tidak akan pernah lupa, tapi kelak, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum. Karena kamu tahu, luka itu yang membentukmu menjadi lebih dewasa. Luka itu yang membuatmu lebih peka, lebih berhati-hati, dan lebih kuat. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa orang yang pernah melukaimu sesungguhnya sedang membayar harga. Harga dari kehilanganmu. Karena kamu bukan sekadar seseorang yang bisa digantikan. Renungan untukmu di poin 3 ini.
Pada akhirnya, luka bukan akhir. Ia hanyalah proses menuju kebangkitan baru. Ia adalah tanda bahwa kamu pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan itu bukan kelemahan, melainkan bukti bahwa hatimu masih hidup. Ingatlah, luka bisa jadi guru yang paling jujur. Ia tidak menutup-nutupi. Ia tidak berpura-pura. Ia mengajarkan dengan tegas, meski lewat rasa sakit. Dan jika kamu mau belajar darinya, luka itu akan berubah jadi kebijaksanaan. 4. Cinta sejati tak akan pernah mengkhianati. Banyak orang mengaku mencintai. Banyak yang bisa berkata manis, bersumpah setia, bahkan menangis ketika berjanji. Namun cinta sejati tidak pernah diukur dari kata-kata yang indah. Cinta sejati selalu terbukti dari kesetiaan yang dijaga. Bahkan ketika godaan datang, pengkhianatan membuat kita sadar betapa banyak cinta yang sebenarnya palsu. Ada cinta yang hanya lahir dari nafsu, ada yang tumbuh dari kepentingan, ada pula yang sekadar mencari kenyamanan. Semua itu bisa terlihat indah di awal, tapi cepat atau lambat akan runtuh. Karena cinta yang tidak sejati tidak memiliki akar untuk bertahan. Cinta sejati tidak pernah mengkhianati, karena ia berakar pada ketulusan. Ia bukan sekadar rasa, tapi juga pilihan. Pilihan untuk tetap setia, meski ada kesempatan untuk berpaling. Pilihan untuk tetap menjaga, meski ada godaan untuk mengkhianati. Ketika seseorang benar-benar mencintaimu, ia tidak akan sanggup menyakitimu dengan sengaja. Ia tidak akan tega menusukmu dari belakang. Ia tidak akan tega menghancurkan hatimu hanya demi kepuasan sesaat. Karena di dalam dirinya, kebahagiaanmu adalah bagian dari kebahagiaannya. Pengkhianatan justru membuka tabir bahwa tidak semua yang menyebut dirinya cinta benar-benar cinta. Kadang itu hanya keterikatan, kebiasaan, atau bahkan obsesi. Dan ketika diuji, ikatan semacam itu mudah runtuh. Namun cinta sejati berbeda. Ia bertahan di tengah badai. Ia kokoh meski jarak memisahkan. Ia tidak goyah hanya karena godaan sesaat. Cinta sejati adalah tentang komitmen, tentang memilih tetap ada, meski ada 1000 alasan untuk pergi. Banyak orang keliru memahami cinta sejati. Mereka mengira cinta sejati itu selalu manis, selalu mudah, selalu tanpa konflik. Padahal cinta sejati tetap melewati pasang surut, tetap menghadapi masalah, tetap ada luka di sana-sini. Namun cinta sejati tidak menyerah. Ia memilih menyembuhkan, bukan mengkhianati. Pengkhianatan membuatmu sadar siapa yang benar-benar mencintaimu. Karena cinta palsu akan pergi ketika ada yang lebih menguntungkan. Sedangkan cinta sejati akan tetap ada, meski dunia sedang tidak berpihak. Dan itu perbedaan yang tidak bisa dipalsukan. Cinta sejati adalah tentang tanggung jawab. Ia tidak bermain-main dengan hati orang lain. Ia tidak mengambil lalu membuang. Ia tidak mencari pelarian di luar hanya karena bosan. Ketika kamu menemukan seseorang yang setia, jagalah dia. Karena kesetiaan adalah tanda bahwa cintanya benar. Orang yang benar-benar mencintaimu akan memilihmu, bahkan ketika ia punya banyak pilihan lain. Karena baginya, kamu bukan sekadar pasangan, tapi rumah tempat ia kembali. Pengkhianatan memberi luka, tapi juga memberi pelajaran berharga. Bahwa kita tidak boleh mengira semua cinta itu sama. Bahwa kita harus belajar membedakan mana cinta sejati, dan mana yang hanya sementara. Dan pengkhianatan seringkali menjadi ujian yang memperlihatkan kebenaran itu. Maka jangan pernah salah lagi. Jangan menyebut cinta sejati pada orang yang tega berkhianat. Karena cinta sejati tidak pernah punya ruang untuk pengkhianatan. Yang berkhianat hanyalah cinta palsu yang menyamar. Renungan untukmu di poin 4 ini. Cinta sejati tidak butuh bukti yang berlebihan. Ia membuktikan dirinya lewat kesetiaan, lewat kehadiran, lewat konsistensi. Ia tidak perlu banyak kata, karena tindakannya sudah cukup berbicara. Dan tindakannya tidak pernah mengkhianati. Jika seseorang mengkhianatimu, jangan sebut itu cinta sejati. Itu hanya perasaan rapuh yang dibungkus dengan kata-kata manis. Cinta sejati tidak pernah meninggalkanmu saat kamu rapuh. Ia justru ada di sisimu, menguatkanmu, dan menjagamu. Jangan menyesali kehilangan cinta palsu, karena dengan itu, kamu memberi ruang untuk cinta sejati masuk. Cinta yang tidak pernah berpura-pura,
tidak pernah mempermainkan, dan tidak pernah berkhianat. Cinta yang layak kamu terima sepenuhnya. Ingatlah, cinta sejati tak akan pernah mengkhianati. Jika ada pengkhianatan, itu bukan cinta sejati. Jangan salah menamai, jangan salah memahami, karena cinta sejati hanya tahu satu bahasa. 5. Kekuatan diri lahir dari kehancuran. Ada sebuah kebenaran pahit dalam hidup yang seringkali kita lupakan, bahwa kekuatan terbesar manusia justru lahir dari titik terendah yang pernah ia alami. Kehancuran, meski tampak seperti musuh, sebenarnya adalah pintu rahasia menuju ketangguhan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan pengkhianatan, salah satu bentuk kehancuran batin yang paling menyakitkan. Ketika seseorang yang kita percayai, yang kita cintai, tiba-tiba merobek hati dengan pengkhianatan, dunia seakan runtuh di depan mata. Kita merasa rapuh, tidak berdaya, seakan semua hal yang kita bangun sia-sia. Namun di balik runtuhnya tembok itu, ada ruang kosong yang siap diisi dengan sesuatu yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih sejati. Dari sana, manusia belajar mendirikan dirinya kembali, bukan dengan pondasi rapuh seperti sebelumnya, tetapi dengan inti kekuatan baru yang lahir dari luka terdalam. Hancur adalah proses, bukan akhir. Ia ibarat api yang membakar habis dedaunan kering, meninggalkan tanah yang siap untuk ditanami kembali. Dan kekuatan yang lahir dari kehancuran bukanlah sesuatu yang instan, melainkan buah dari rasa sakit, air mata, dan keberanian untuk bangkit meski tubuh masih gemetar. Pengkhianatan adalah ujian, dan dari ujian itulah kita menemukan bagian diri yang sebelumnya tersembunyi. Bayangkan seseorang yang dikhianati berkali-kali. Pada awalnya, luka itu terasa seperti racun yang mematikan. Namun seiring waktu, ia belajar bahwa luka tersebut tidak untuk ditolak, melainkan untuk dipelajari. Ia mulai mengenal siapa dirinya. Ia menemukan batas kesabarannya. Ia belajar mengenali tanda-tanda kebohongan. Dan akhirnya, ia membentuk kekuatan baru. Kekuatan untuk berkata, cukup. Kekuatan untuk tidak lagi dipermainkan. Kekuatan untuk berjalan sendiri tanpa takut ditinggalkan. Kekuatan yang lahir dari kehancuran berbeda dari kekuatan yang lahir dari kenyamanan. Kekuatan kenyamanan sering rapuh, bergantung pada kondisi luar. Namun kekuatan dari kehancuran lahir dari inti terdalam jiwa, sehingga ia sulit sekali digoyahkan. Orang yang pernah runtuh total, lalu berdiri lagi, akan memiliki pijakan yang jauh lebih kokoh daripada mereka yang tidak pernah jatuh. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, dan justru dari sana, ia belajar untuk tidak lagi takut kehilangan. Kehancuran memberi kita kesempatan untuk menyingkirkan ilusi. Sebab seringkali, sebelum dikhianati, kita hidup dalam bayangan palsu. Menganggap cinta yang rapuh sebagai cinta sejati. Menganggap orang yang tidak tulus sebagai rumah tempat kita pulang. Saat ilusi itu dihancurkan, memang sakitnya luar biasa. Namun justru disitulah kita bisa membangun ulang hidup kita dengan fondasi kebenaran, bukan sekadar keindahan semu. Pada akhirnya, kekuatan diri yang lahir dari kehancuran adalah anugerah yang tersembunyi, sebuah hadiah pahit yang dibungkus dalam luka. Kita mungkin tidak menginginkannya, namun ketika sudah memilikinya, kita sadar bahwa kekuatan itu adalah salah satu hal paling berharga dalam hidup kita. Karena dari kehancuran, kita menemukan kembali diri kita yang sejati. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kadang kita perlu benar-benar runtuh untuk tahu seberapa kuat kita bisa berdiri. Jangan pernah menolak proses kehancuran, sebab di sanalah jiwa ditempa. Dan jangan takut pada rasa sakit, karena justru dari rasa sakit itulah kekuatan sejati lahir. Kekuatan diri bukan hadiah yang diberikan orang lain, melainkan hasil dari keberanian kita bangkit dari jatuh yang terdalam. Ia adalah kemenangan yang hanya kita sendiri yang bisa meraihnya. Maka, jika hari ini kamu merasa hancur karena dikhianati, ingatlah satu hal. Dari kehancuran itulah akan lahir versi dirimu yang paling kuat, yang suatu hari nanti akan kamu syukuri. 6. Pengkhianatan menyadarkan bahwa kebahagiaan ada dalam kendali diri. Ada satu hal yang sering kita salah mengerti tentang kebahagiaan. Kita menganggap kebahagiaan adalah hadiah yang diberikan orang lain.
Kita berpikir pasangan, keluarga, atau sahabatlah yang memegang kunci atas rasa bahagia kita. Maka, ketika mereka hadir dengan cinta, kita merasa hidup penuh warna. Namun begitu mereka mengkhianati kita, seluruh kebahagiaan itu seakan lenyap dalam sekejap. Inilah kesalahan mendasar yang diajarkan dengan keras oleh pengkhianatan. Pengkhianatan, betapapun perihnya, adalah tamparan nyata bahwa kita tak bisa menitipkan kebahagiaan pada orang lain. Sebab ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada mereka, kita memberi mereka kuasa untuk menghancurkan kita kapan saja. Saat kepercayaan dikhianati, kita seperti boneka tanpa kendali, terombang-ambing di lautan luka. Namun pada akhirnya, justru dari rasa hancur itulah kita menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati hanya mungkin jika kendalinya ada di tangan kita sendiri. Ketika seseorang mengecewakan kita, pilihan selalu ada. Kita bisa meratap tanpa henti, menyalahkan orang lain, dan menunggu keajaiban agar mereka kembali membuat kita bahagia. Atau kita bisa berdiri, menarik napas panjang, lalu berkata pada diri sendiri, "Aku berhak bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun." Pengkhianatan membuka pintu menuju kesadaran ini. Kesadaran bahwa kita sendirilah yang menentukan arah hati, bukan mereka yang meninggalkan kita. Kebahagiaan sejati tidak datang dari janji manis orang lain, melainkan dari cara kita memaknai hidup. Seseorang bisa mengambil cinta, kepercayaan, bahkan merobek hati kita. Tetapi tidak ada yang bisa mencuri cara kita memilih untuk tetap tersenyum, tetap bersyukur, dan tetap berjalan. Inilah kekuatan terbesar yang sering kita temukan justru setelah dikhianati. Kesadaran bahwa kebahagiaan bukan hadiah dari luar, melainkan keputusan dari dalam diri. Mungkin memang tidak mudah menerima kenyataan itu. Awalnya kita akan menyangkal. Kita merasa hidup kosong tanpa mereka. Kita merasa tidak ada alasan untuk tertawa lagi. Tapi waktu mengajarkan sesuatu yang lebih jujur. Perlahan kita belajar tertawa tanpa mereka. Kita menemukan damai dalam doa. Kita merasakan tenang hanya dengan duduk sendirian dan mendengar detak jantung kita sendiri. Kita menyadari bahwa ternyata kita mampu bahagia bahkan dalam kesepian. Pengkhianatan, meski menghancurkan, bisa menjadi guru yang bijaksana. Ia menyadarkan kita bahwa bahagia tidak pernah ada di tangan orang lain. Bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang datang ketika orang memperlakukan kita dengan baik, melainkan sesuatu yang lahir saat kita memperlakukan diri kita sendiri dengan cinta dan penghargaan. Dari luka itu, kita belajar untuk berhenti mengemis cinta. Kita belajar memberi cinta kepada diri sendiri terlebih dahulu. Dan ketika kebahagiaan sudah kita letakkan di dalam kendali diri, tak ada lagi yang bisa benar-benar menghancurkan kita. Orang bisa meninggalkan, orang bisa membohongi, orang bisa menusuk dari belakang. Tetapi kendali atas hati tetap di tangan kita. Mereka hanya bisa menyentuh permukaan, tidak bisa merusak inti kebahagiaan yang sudah kita pelihara di dalam. Inilah kebijaksanaan terbesar dari pengkhianatan, menyadarkan kita bahwa kendali kebahagiaan tidak boleh kita serahkan pada siapapun. Dan begitu kesadaran itu benar-benar kita genggam, tidak ada lagi luka yang mampu membekas sedalam sebelumnya. Sebab kita tahu, kita selalu punya satu hal yang tidak bisa dicuri siapapun, yaitu kendali atas hati kita sendiri. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada perlakuan orang lain, melainkan pada keputusan yang kita ambil setiap hari. Itulah pelajaran yang lahir dari luka pengkhianatan. Saat kita berani mengambil kembali kendali diri, kita menemukan bahwa bahagia bisa hadir bahkan di tengah kesepian, bahkan di tengah luka yang masih terasa perih. Tidak ada seorang pun yang bisa merenggut pilihan kita untuk tetap damai, tetap bersyukur, dan tetap melangkah. Itulah kekuatan yang membuat hidup terasa lebih kokoh setelah dihancurkan. Maka, jangan pernah lagi menyerahkan kunci kebahagiaanmu kepada orang lain. Simpanlah di dalam dirimu sendiri, sebab hanya di sanalah tempat paling aman untuk kebahagiaan tinggal. 7. Kepercayaan itu mahal dan rapuh. Kepercayaan adalah salah satu hadiah paling berharga yang bisa kita berikan kepada seseorang. Tidak semua orang berhak mendapatkannya. Tidak semua orang sanggup menjaganya. Dan begitu kita memilih untuk percaya, sebenarnya kita sedang membuka pintu terdalam dari diri kita.
Kita menyingkap sisi rapuh yang tidak ditunjukkan kepada sembarang orang, namun disitulah letak risikonya. Karena kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dipaksa, ia dibangun perlahan, melalui waktu, melalui konsistensi, melalui kejujuran kecil yang terus bertumpuk. Dan ironisnya, sesuatu yang dibangun begitu lama itu bisa runtuh hanya dalam sekejap. Satu kebohongan, satu pengkhianatan, satu tikaman dari belakang. Maka hancurlah semua fondasi yang pernah dibangun dengan susah payah. Pengkhianatan mengajarkan kita bahwa kepercayaan memang sangat mahal. Bukan karena sulit diberikan, tapi karena sulit dipulihkan setelah rusak. Orang yang pernah dikhianati tahu betul, meskipun ada maaf, meskipun ada permintaan maaf yang sungguh-sungguh, bekas luka itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Ada bagian dalam hati yang tetap waspada, tetap ragu, tetap tidak bisa kembali seperti dulu. Di titik inilah kita belajar kebijaksanaan. Kita mulai memahami bahwa tidak semua orang layak mendapat kepercayaan penuh. Bahwa memberi percaya bukan berarti menutup mata dari kemungkinan disakiti. Justru, kita belajar menaruh kepercayaan dengan bijak, membatasi ruang, dan hanya memberikan pada mereka yang benar-benar konsisten menunjukkan kesungguhan. Orang sering berkata, kalau memang cinta, harus percaya sepenuhnya. Tetapi pengkhianatan membuat kita sadar. Cinta tanpa logika hanya akan membuat kita buta. Kepercayaan yang sehat adalah kepercayaan yang diiringi kesadaran. Kita percaya bukan karena naif, tapi karena orang itu sudah membuktikan dirinya layak dipercaya. Dan ketika kepercayaan dihancurkan, rasa sakitnya berbeda dari luka apapun. Bukan sekadar kehilangan orang, tapi kehilangan rasa aman. Kita merasa dikhianati bukan hanya oleh pasangan atau sahabat, tapi juga oleh keyakinan kita sendiri. Kita mulai meragukan intuisi, kita mempertanyakan apakah kita terlalu bodoh, hingga percaya pada orang yang salah. Inilah yang membuat pengkhianatan terasa begitu menyesakan. Namun justru di titik itulah kita tumbuh. Kita belajar lebih selektif, lebih waspada, dan lebih mencintai diri sendiri. Kita tidak lagi sembarangan membuka pintu hati. Kita tahu betapa mahalnya kepercayaan, maka kita memberikannya dengan penuh kesadaran. Dan saat kita akhirnya bertemu orang yang benar-benar mampu menjaga kepercayaan itu, kita pun bisa menghargai lebih dalam nilai kebersamaan tersebut. Kepercayaan, sekali rusak, memang hampir mustahil kembali seperti sedia kala. Namun kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit itu, membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat. Kita belajar bahwa menjaga kepercayaan orang lain adalah tanggung jawab besar, bahwa merusaknya bisa meninggalkan luka seumur hidup. Dan ketika kita pernah merasakan perihnya dikhianati, seharusnya kita semakin berhati-hati agar tidak melakukan hal yang sama pada orang lain. Karena kita tahu, luka akibat kehilangan barang berharga masih bisa pulih. Tapi luka akibat kehilangan kepercayaan, itu bisa meninggalkan bekas yang tak terlihat, namun terasa selamanya. Renungan untukmu di poin 7 ini. Pengkhianatan mengajarkan kita untuk tidak sembarangan menaruh percaya, bahwa kepercayaan harus diberikan dengan bijak, hanya kepada mereka yang benar-benar layak menjaganya. Dari luka itu, kita belajar menghargai arti kejujuran dan konsistensi. Kita sadar bahwa menjaga kepercayaan bukan sekadar kewajiban, tapi juga bentuk cinta yang paling dalam. Maka, hargailah mereka yang masih setia menjaga kepercayaanmu, dan jangan pernah meremehkan hati seseorang yang telah berani membuka dirinya untuk percaya padamu, karena di sanalah letak cinta yang sesungguhnya. 8. Harga diri lebih tinggi dari rasa memiliki. Ada banyak orang yang rela menahan sakit, bertahan dalam hubungan yang jelas-jelas sudah rusak, hanya karena takut kehilangan. Mereka memilih buta, menutup mata pada pengkhianatan, karena merasa lebih baik tetap memiliki meski dengan luka, daripada kehilangan sepenuhnya. Tetapi pengalaman pahit mengajarkan kita sesuatu yang jauh lebih berharga. Tidak ada rasa memiliki yang sebanding dengan hilangnya harga diri. Ketika kita diperlakukan dengan tidak setia, ketika pengkhianatan menampar wajah kita, pilihan selalu terbuka lebar. Kita bisa merendahkan diri, memohon agar dia tidak pergi, menahan semua sakit demi ilusi kebersamaan, atau kita bisa berdiri tegak meski air mata jatuh deras, dan berkata,
Aku tidak layak diperlakukan seperti ini. Disinilah kebijaksanaan muncul, kesadaran bahwa harga diri jauh lebih tinggi nilainya daripada sekadar mempertahankan seseorang yang sudah tidak setia. Rasa memiliki seringkali menipu. Kita merasa memiliki pasangan, merasa memiliki cinta, merasa memiliki masa depan bersama. Tetapi ketika pengkhianatan datang, kita baru sadar, kepemilikan itu hanyalah sementara. Kita tidak pernah benar-benar memiliki hati orang lain. Yang kita punya hanyalah pilihan. Apakah kita tetap menghargai diri sendiri, atau kita merelakan harga diri hancur hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sudah tidak murni? Banyak orang jatuh ke jurang karena lebih memilih ilusi memiliki daripada kehormatan diri. Mereka rela diperlakukan tidak adil, rela ditipu berulang kali, rela dikhianati lagi dan lagi, hanya karena takut sendirian. Padahal, kesendirian jauh lebih terhormat daripada kebersamaan yang penuh dengan penghinaan. Luka karena ditinggalkan bisa sembuh, tetapi luka karena meninjak harga diri sendiri, itu bisa membekas selamanya. Pengkhianatan mengajarkan kita untuk menimbang ulang, bahwa martabat kita bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan, bahwa diri kita jauh lebih berharga daripada status hubungan apapun. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membuat kita harus memilih antara cinta dan harga diri. Sebaliknya, hanya mereka yang tidak tulus yang tega membuat kita merasa kecil demi mempertahankan kebersamaan. Ketika akhirnya kita berani memilih harga diri, memang awalnya terasa sangat pahit. Ada rasa kehilangan, ada kesepian, ada malam-malam yang terasa hampa. Tapi perlahan kita mulai merasakan kelegaan. Kita menyadari bahwa ternyata kita lebih damai tanpa harus menunduk, tanpa harus mengemis cinta. Ada ketenangan baru yang lahir dari keberanian menjaga martabat diri. Dan inilah kebijaksanaan sejati. Menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kita mengorbankan harga diri. Justru cinta sejati akan mengangkat kita, membuat kita merasa berharga, dan tidak pernah menuntut kita untuk menerima pengkhianatan. Jadi, jika ada seseorang yang membuat kita harus mengorbankan martabat demi mempertahankan dia, itu bukan cinta. Itu hanyalah keterikatan semu yang membutakan. Pengkhianatan seringkali menjadi cermin. Ia memperlihatkan apakah kita lebih mencintai diri sendiri atau lebih mencintai ilusi memiliki orang lain. Dan ketika akhirnya kita memilih diri sendiri, kita sedang mengatakan kepada dunia, aku layak dicintai dengan setia, aku layak dihargai, aku tidak akan pernah menukar harga diriku dengan kebersamaan yang palsu. Pada akhirnya, rasa memiliki bisa datang dan pergi. Orang bisa hadir, lalu pergi meninggalkan kita. Tetapi harga diri, itu adalah fondasi yang menentukan siapa diri kita. Jika kita menjaganya, kita akan selalu punya tempat berdiri, bahkan di saat seluruh dunia meninggalkan kita. Namun jika kita mengorbankannya, kita akan kehilangan arah, kehilangan jati diri, dan pada akhirnya kehilangan segalanya. Renungan untukmu di poin 8 ini. Ketika kita berani memilih menjaga kehormatan diri, kita sedang menyiapkan ruang bagi cinta yang lebih tulus untuk hadir. Ruang bagi hubungan yang tidak menuntut kita merendah, melainkan tumbuh bersama. Maka, jangan pernah biarkan rasa memiliki membutakanmu, sebab yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah memintamu menukar harga dirimu hanya demi bisa tetap bersamanya. 9. Tidak semua orang layak mendapat tempat di hati kita. Hati manusia adalah ruang yang suci. Ia bukan rumah bagi semua orang. Tidak semua yang datang harus kita terima. Tidak semua yang tersenyum layak kita percayai. Banyak dari kita terlalu mudah membuka pintu hati. Kita merasa setiap orang yang memberi perhatian berarti tulus. Kita menyangka setiap janji manis adalah keseriusan. Padahal, kenyataan seringkali berlawanan. Pengkhianatan adalah guru yang paling tegas dalam hal ini. Ia mengajarkan kita untuk lebih selektif, bahwa tidak semua orang pantas menempati ruang hati kita, bahwa tidak semua kehadiran membawa ketulusan. Ketika kita dikhianati, kita merasa ditipu, tapi sesungguhnya kita pun ikut memberi izin. Kita yang membuka pintu terlalu lebar, kita yang lalai membaca tanda-tanda. Memberi hati pada orang yang salah adalah kesalahan besar,
Karena hati bukan sekadar tempat singgah. Hati adalah pusat hidup, pusat rasa, pusat jiwa. Jika salah orang menempatinya, hidup kita bisa hancur. Orang yang berkhianat hanya menggunakan hati kita untuk kepentingan mereka. Mereka masuk bukan untuk menetap, tapi untuk mengambil sesuatu. Mereka pergi setelah puas, meninggalkan kita dengan luka. Itulah akibat jika kita memberi ruang pada yang tidak layak. Tetapi dari situlah lahir kebijaksanaan. Kita mulai belajar lebih bijak memilih siapa yang boleh masuk. Kita belajar bahwa tidak semua perhatian berarti cinta. Tidak semua kedekatan berarti ketulusan. Hati harus dijaga dengan tegas. Karena sekali hancur, perbaikannya butuh waktu panjang. Kita harus berani berkata, tidak pada mereka yang tidak pantas. Kita harus berani menjaga pintu meski dituduh keras. Jangan merasa bersalah jika tidak semua orang bisa mendekat. Itu bukan berarti kita sombong. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Karena hanya yang tulus yang layak diberi tempat. Kadang, justru pengkhianatan adalah cara hidup menyaring orang. Mereka yang pergi karena kebohongan, biarkanlah pergi. Mereka yang tinggal dengan ketulusan, itulah yang berharga. Hanya mereka yang sabar menjaga, pantas berada di dalam. Dan semakin kita belajar, semakin kita tahu. Hati bukan tempat bagi banyak orang. Hati hanya perlu 1, 2, atau segelintir yang benar-benar tulus. Sisanya cukup berhenti di luar pintu. Renungan untukmu di poin 9 ini. Tidak semua orang yang mengetuk pintu hati harus kita persilahkan masuk. Karena tidak semua yang datang membawa cinta yang sejati. Ada yang datang hanya untuk merusak. Ada yang datang hanya untuk menorehkan luka. Pengkhianatan membuat kita lebih selektif menjaga hati. Ia mengingatkan bahwa memberi tempat hanya untuk yang layak adalah pilihan bijak. Hati bukan rumah singgah. Hati adalah rumah permanen bagi mereka yang benar-benar tulus. Belajarlah menjaga ruang hati dengan berani. Karena ketika hati dijaga, hidup terasa lebih damai. Tidak mudah ditipu. Tidak mudah dihancurkan. Dan saat orang yang benar-benar tulus hadir, kita akan tahu. Kita akan bisa merasakannya. Dan untuk merekalah hati kita akan terasa layak terbuka. Tanpa ragu, tanpa takut, tanpa luka yang sama terulang lagi. 10. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban. Ada kalanya kita berpikir bahwa memaafkan berarti harus melupakan seluruh luka yang pernah terjadi. Kita merasa seolah-olah jika kita masih mengingatnya, maka itu tanda kita belum benar-benar memaafkan. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Memaafkan bukanlah soal menghapus ingatan, melainkan soal melepaskan beban yang selama ini kita pikul. Bayangkan jika setiap luka, setiap pengkhianatan, dan setiap air mata yang pernah jatuh, terus kita simpan rapat dalam hati, maka hidup kita akan terasa sesak, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, dan penuh dengan kemarahan yang tidak ada ujungnya. Memaafkan berarti memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan kita. Memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri dari penjara batin yang tidak terlihat. Ketika kita tidak memaafkan, sebenarnya kita sedang mengikat diri sendiri pada masa lalu. Kita membawa beban berat kemanapun kita melangkah. Orang yang melukai kita mungkin sudah lupa dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kita yang memilih untuk tidak melepaskan, justru terus terperangkap dalam sakit yang sama. Memang benar, melupakan itu hampir mustahil. Ingatan manusia terlalu kuat untuk sekadar dihapus begitu saja. Namun kita bisa memilih untuk tidak lagi memberi ingatan itu kuasa. Kita bisa mengingat tanpa harus kembali terluka. Kita bisa mengenang tanpa harus tenggelam dalam amarah. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain mengulang kesalahannya. Bukan berarti kita harus kembali membuka pintu untuk mereka masuk ke dalam hidup kita. Memaafkan adalah urusan hati kita sendiri, bukan tentang memberi kesempatan kedua bagi mereka. Memaafkan adalah untuk kesehatan jiwa kita, bukan untuk kenyamanan mereka. Ada kalanya, orang yang paling perlu kita maafkan adalah diri kita sendiri. Kita sering menyalahkan diri karena tidak waspada, karena terlalu percaya, atau karena terlalu mudah dibodohi. Tapi kebenarannya adalah,
Kita hanyalah manusia yang ingin mencintai dan dipercaya. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Itu justru bukti bahwa hati kita masih hidup. Melepaskan beban lewat maaf bukan berarti kita lemah. Sebaliknya, justru karena kita kuat, maka kita bisa memilih untuk berdamai dengan luka itu. Kita tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan langkah hari ini. Kita memilih untuk tetap melanjutkan hidup dengan kepala tegak, tanpa menoleh terlalu lama ke belakang. Memaafkan membuat kita bisa melanjutkan perjalanan tanpa dihantui rasa sakit. Kita bisa membuka ruang bagi kebahagiaan baru, cinta baru, dan pengalaman hidup yang lebih indah. Kita tidak lagi menutup diri karena takut dikhianati lagi. Kita memilih untuk percaya, namun dengan kebijaksanaan baru yang lahir dari luka lama. Pada akhirnya, pengkhianatan hanyalah salah satu bab dalam hidup kita, bukan keseluruhan buku. Dengan memaafkan, kita sedang menutup bab itu dengan tenang, bukan dengan melupakannya, melainkan dengan memberi tanda bahwa kita sudah selesai dengan bagian tersebut dan siap melanjutkan ke halaman berikutnya yang lebih penuh cahaya. Renungan untukmu di poin 10 ini. Ada saatnya kita harus berhenti mengutuk masa lalu dan mulai melepaskan bebannya. Memaafkan tidak pernah berarti menghapus luka, tapi berarti tidak lagi membiarkan luka itu memegang kendali. Kita belajar, kita tumbuh, dan kita melangkah dengan hati yang lebih kuat. Karena hanya dengan melepaskan, kita bisa benar-benar merdeka. Jika kita terus menolak memaafkan, maka yang menderita adalah kita sendiri. Beban itu hanya akan menumpuk, membuat kita semakin sulit bernapas dalam kehidupan yang baru. Tapi begitu kita memilih untuk melepasnya, hidup terasa jauh lebih ringan. Hati kita lebih lapang, dan langkah kita lebih tenang. Memaafkan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri. Hadiah berupa kebebasan batin, ketenangan hati, dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Bukan untuk orang yang menyakiti kita, melainkan untuk diri kita yang layak bahagia. Kita pantas menikmati hari-hari tanpa dihantui dendam. Jadi, jangan salah paham pada makna memaafkan. Kita tidak perlu memaksa diri untuk melupakan, karena itu tidak realistis. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk melepaskan. Sebab saat hati bisa melepaskan, disitulah kita benar-benar menemukan kedamaian. Dari setiap pengkhianatan, kita memang kehilangan sesuatu. Tapi jangan lupa, kita juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kebijaksanaan, keteguhan hati, dan keberanian untuk melanjutkan hidup. Hal-hal inilah yang justru akan membentuk siapa kita hari ini. Dan di balik semua itu, kita tetap punya pilihan. Apakah akan terus terjebak dalam sakit, atau menjadikannya bahan bakar untuk bertumbuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam, untuk menemanimu menyembuhkan luka, dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.